warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum yang indah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Sembah berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Aku rela Allah, Tuhanku, Islam, agamaku, Muhammad, nabiku dan utusan Allah. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah kecerdasan, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin. Jadi murid demi kehormatan ayah, ibu dan sekolah, kami berzakat dan bersikap susila. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Pak Guru akan mengecek kehadiran daftar hadir kalian masing-masing. Jadi nanti yang saya panggil namanya, silakan untuk mengangkat namanya, mengangkat tangannya dan bilang hadir. Nomor 1, Ahmad Aidan Ziyapasa. Absen kedua, Ahmad Novel Ghazali. Absen ke-20, Zahira Farisa Anindya. Ya, alhamdulillah 20 anak lengkap ya. Semuanya masuk dan semuanya hadir. Untuk selanjutnya, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasanya Pak Guru akan mengecek kerapian kalian masing-masing. Jadi silakan untuk berdiri. Semuanya silakan berdiri. Sikap sempurna. Ya, silakan duduk semua. Untuk selanjutnya, seperti biasanya, sebelum masuk ke materi, untuk semangat pada pagi hari, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk kali ini, hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan nanti menyanyi bersama dengan diiringi dengan tepuk tangan, ya. Silakan bernyanyi dengan suara yang keras dan lantang. Pancasila, akulah pendukungmu. Kalian proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila pesan negara, rakyat harus makmur sentosa.
Selanjutnya seperti biasanya ice breaking untuk penyemangat sebelum kita masuk ke materi. Silahkan semuanya berdiri. Silahkan semuanya berdiri. Menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Yang kita akan Alhamdulillah kita sekarang masuk ke materi pada pagi hari ini, yaitu materinya pada hari ini yakni sifat-sifat cahaya. Kalian sudah tahu apa sifat-sifat cahaya itu? Belum? Kita pelajari hari ini sifat-sifat cahaya. Sebelum ke sifat-sifat cahaya, apakah kalian tahu itu cahaya? Tahu ya? Ya. Sifat-sifat cahaya. Selanjutnya, cahaya adalah apa cahaya? Apa itu cahaya? Cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersih, seperti matahari. Matahari itu sumber cahaya yang terbesar yang membuat kita bisa melihat. Nah, kalau tidak ada cahaya itu tidak bisa melihat. Contohnya pada malam hari tidak ada lampu, ya. Cahaya juga merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Tidak semua gelombang elektromagnetik bisa teramati oleh mata kita, seperti sinar X. Kemudian gelombang radio dan gelombang mikro atau mikrowave. Benda yang memancarkan cahaya sendiri disebut sumber cahaya. Bisa memancarkan sendiri. Contohnya matahari itu bisa memancarkan sendiri.
Sudah tahu matahari toh? Kemudian bintang. Ya, bintang itu sudah tahu? Kemudian pantulan bulan dari matahari disebut sumber cahaya alami. Namun matahari adalah sumber cahaya yang utama. Matahari itu sumber cahaya yang utama. Karena dulu sebelum kita menciptakan cahaya seperti bulan dan sebagainya, itu cahayanya cuma cahaya matahari. Sumber lain yaitu api. Unggun. Ketika kalian pramuka, kalian disuruh membawa kayu, kemudian pada malam harinya dinyalakan. Kemudian lilin. Ya. Lilin. Ketika kalian di rumah mati lampu, kalian menggunakan sumber cahayanya memakai lilin. Kemudian lampu. Ada lampu, ya. Lampu seperti ini di atas kalian itu. Kemudian obor. Obor itu biasanya sumbernya dari apa? Dari minyak, karena bisa bensin itu jarang. Obor itu ya. Bensin itu enggak entek. Yang awet itu yaitu yaitu minyak lah. Selanjutnya hewan atau tumbuhan ada juga yang bisa memancarkan. Ternyata ada ya hewan yang bisa memancarkan. Tumbuhan juga ada ya. Apa? Seperti kunang-kunang. Sudah tahu kunang-kunang pada malam hari? Belum, ada yang belum. Ada yang sudah. Siapa yang sudah tahu kunang-kunang? Ya, hampir 90% tahu. Bapak belum tahu kunang-kunang? Oh, belum tahu. Ya, nanti kalau nanti di malam selanjutnya ketika menemui kunang-kunang sampai foto ya. Sampai tidur nih, belum tahu lupa kunang-kunang. Ya. Kemudian selain kunang-kunang beberapa jenis ikan itu cumi-cumi. Kalau kalian nanti bisa menyelam di laut, nanti ada yang plak itu namanya cumi-cumi. Cacing dan jamur menyala. Makhluk hidup tersebut memiliki senyawa kimia khusus dalam tubuhnya yang bisa bereaksi dan menghasilkan cahaya itu alami dari mereka sendiri. Alami. Kalau kita apa bisa mengeluarkan cahaya? Tidak bisa. Cahayanya dari untu, dari kan di malam hari terus mereka tertawa. Selanjutnya sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada berapa anak-anak? Kurang keras. Ada berapa sifat-sifat cahaya? Apa saja? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lurus. Cahaya itu dapat merambat lurus. Tidak bisa belok ini nggak bisa. Kemudian nomor 2 dapat dipantulkan. Dipantulkan pakai apa? Yang ketiga menembus benda bening. Ketika kalian ini ada benda bening, coba semuanya melihat jendela kelas. Jendela kelas kita ini ada kacanya yaitu sifatnya benda bening. Jadi ketika ini lampu dimatikan, kita tetap ada cahaya masuk dari cahaya matahari yang menembus benda bening terus masuk ke ruangan kelas ini. Yang terakhir, sifat cahaya terakhir yang keenam yaitu sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Contohnya, kok bisa membentuk bayangan? Kalian lihat di belakang papan tulis ini ada bayangannya. Ya. Kalian lihat di bawah kalian itu ada bayangannya. Kalau ada bayangan berarti ada cahaya. Nah, mungkin kalau tidak ada bayangan terus tidak ada cahaya itu tidak bisa. Kalau ada bayangan itu berarti
ada cahaya. Kalau di malam hari petang, ya, petang pekat itu tidak ada cahaya. Karena apa? Karena tidak ada bayangan. Karena tidak ada cahaya. Seperti kita ketahui, cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok sendiri. Hal ini yang membuat terbentuknya bayangan. Ya. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang membentuk. Dalam benda akan membentuk bayangan benda itu. Contohnya bisa juga gambar seorang laki-laki yang mau duduk, gitu ya. Di situ ada cahaya yang dari belakang. Itu kira-kira cahayanya dari belakang apa dari atas atau dari depan? Kira-kira dari atas. Kalau dari depan nggak seperti ini, ya. Kalau cahayanya dari depan itu bayangannya ada di belakangnya. Karena cahayanya ini ada di depannya, jadi cahaya mataharinya berada di belakang atasnya. Ada pertanyaan sampai sini? Selanjutnya, pentingnya cahaya dalam kehidupan. Cahaya penting untuk melihat, ya, tumbuhan tubuh. Kalau tidak ada cahaya, tumbuhan itu tidak dapat tumbuh. Karena perlunya untuk berfotosintesis. Dan aktivitas sehari-hari manusia sangat bergantung pada cahaya. Di malam hari tidak ada cahaya, kalian akan kebingungan untuk belajar. Kalau tidak ada cahaya, untuk ngajinya di masjid itu sulit dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita menghafalkan lagu-lagu dari sifat cahaya. Silakan berdiri semuanya. Untuk materi sudah saya sampaikan tadi. Untuk sekarang selanjutnya yaitu berkelompok. Itu Pak Guru akan membagi 3 kelompok. Ya, ini sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Ini saya namakan kelompok 1, yang tengah itu kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Kelompok 1 itu nanti kelompok auditori. Kelompok 2 itu namanya kelompok visual. Dan kelompok 3 itu kelompok namanya kelompok kinestetik. Saya jelaskan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 ini namanya kelompok auditori. Itu tugasnya nanti saya sajikan video, ya. Kalian simak dengan seksama dan kalian tulis tugasnya di lembaran HPS tersebut.
Kelompok 2, kelompok visual. Itu tugasnya. Nanti Pak Guru akan membagikan beberapa buku untuk kalian pelajari, kalian baca, kalian simak secara berkelompok. Kemudian kalian merangkum dan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada soal tersebut. Kelompok 3, ini namanya kelompok kinestetik. Kelompok ini adalah melakukan percobaan memakai gelas dan setter. Kemudian untuk hasilnya silahkan diamati dengan teliti dan sama dengan secara berkelompok. Hasilnya kalian tulis di pertanyaan yang saya berikan nantinya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Kelompok 1 sudah paham? Kelompok 2 sudah paham? Kelompok 3 sudah paham? Kita mulai dari kelompok 1. Kita lanjut ke sifat-sifat cahaya. Nah, masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya betul, matahari. Cahaya matahari. Silakan tugas tersebut didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Berkelompok tidak sama tugasnya. Kalau sudah selesai, kasih ditempel di kertas Air atau benda majalah tersebut. Kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Sumber cahaya lurus, lampu dan api. Cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di bawah ini. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah-celah kecil yang melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Nah, perhatikan juga gambar ini ya. Ini adalah contoh gambar yaitu sifat cahaya jendela. Namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram dan gelap? Nah, perhatikanlah gambar yang pertama, yaitu pada tembok benda gelap atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan sama. Buram itu artinya tidak bening. Pesanan yang kedua yaitu transfer, yang berarti tembus cahaya atau nyata atau jelas. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus. Oke, biar kita tugas kelompok kita biar semangat, kita melakukan tes reading tepuk semangat dahulu. Siap? Tepuk semangat. Silakan Sudah selesai tugasnya anak-anak? Kelompok 1 sudah selesai?
Kelompok 2. Terima kasih. Sekarang selanjutnya mempresentasikan per kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Kesimpulannya adalah cahaya dapat dibanggakan. Alasannya cahaya mempunyai sifat memantul saat terkena benda seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Yuk kasih semangat untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, maju. Tepuk tangan untuk kalian semuanya yang sudah presentasi pada hari ini. Yang selanjutnya terima kasih sudah dikerjakan. Untuk selanjutnya sekarang hasil kerja kalian ditempelkan di majalah dinding kelas kita. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan ditempelkan di situ. Kelompok 2 silakan ditempelkan di dinding sebelah barat. Kelompok 3 silakan ditempelkan di barat. Kelompok 2 silakan ditempelkan di dinding sebelah barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi pada pagi hari ini sudah selesai. Apa materi pada pagi hari ini? Yaitu cahaya dan sifat-sifatnya. Kesimpulannya materi pada hari ini yaitu yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya merambat lurus. Yang ketiga, cahaya menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Yang terakhir, yang keenam, cahaya dapat membentuk bayangan. Kesimpulan pada materi pada pagi hari ini, semoga materi yang kita dapatkan hari ini bermanfaat di waktunya adalah akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya silakan doa dipimpin oleh ketua. Kami berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi